bersama Ibu Anggi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 tema 1 subtema 2. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Yuk kita belajar. Hari ini kita akan mempelajari tentang informasi penting dan peta pikiran dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemarin kita sudah mempelajari tentang gagasan pokok, gagasan pendukung, dan informasi penting. Saat ini Ibu akan membahas lebih ke peta pikiran. Kita mengingat kembali, gagasan pokok adalah sebuah inti atau ide utama dari sebuah paragraf. Gagasan pendukung berisikan informasi, uraian, dan contoh dari gagasan pokok. Informasi penting adalah suatu informasi mengenai suatu hal yang sifatnya sebagai pokok atau inti yang terpenting dari topik dalam sebuah teks. Lanjut, peta pikiran adalah suatu cara yang digunakan untuk menemukan informasi dalam suatu bacaan dengan menggunakan kotak. Baik anak-anak, 3 poin sudah kita pelajari. Silahkan dibuka kembali penjelasan yang sudah Ibu berikan. Selanjutnya, sebelum kita menggunakan peta pikiran, kita harus mengikuti kembali aturannya. Yang pertama itu kata tanyanya apa? Diingatkan kembali, apa untuk jawaban berupa kata benda, hewan, alat, kegiatan, atau akibat. Sedangkan di mana untuk jawaban berupa tentang keberadaan tempat. Kapan? Jawaban berupa keterangan waktu. Siapa? Jawaban berupa keterangan tentang orang. Mengapa? Jawaban berupa alasan, sebab. Bagaimana? Jawaban berupa kondisi, kabar, keadaan, cara melakukan sesuatu. Dan yang terakhir, berapa? Jawaban berupa angka, jumlah, urutan, harga, dan lain sebagainya. Apa itu peta pikiran? Peta pikiran adalah suatu metode dengan cara memetakan poin-poin penting suatu materi teks agar lebih cepat dan lebih mudah dipahami. Peta pikiran sama saja seperti ringkasan, hanya lebih ringkas, padat, dan jelas. Baik, kita melihat ada sebuah peta pikiran. Mohon maaf, ada sebuah teks. Denny membeli sepasang sepatu. Dia membeli sepatu di Salatiga. Ayah menemani Denny membeli sepasang sepatu. Denny bersama ayah membeli sepatu pada hari Minggu. Mereka berdua pergi dengan mengendarai motor. Lalu bagaimana mencari peta pikirannya? Nah, kita bisa menggunakan kata tanya tadi. Apa yang dibeli Denny? Denny membeli sepasang sepatu. Lalu selanjutnya, siapa yang menemani Denny membeli sepatu? Ayah yang menemani Denny membeli sepatu. Bagaimana Denny pergi membeli sepatu? Dengan naik sepeda motor. Kapan Denny membeli sepatu? Denny membeli sepatu hari Minggu. Di mana Denny membeli sepatu? Denny membeli sepatu di Salatiga. Jadi ini contoh kecil cara membuat peta pikiran. Nah, ada ragam peta pikiran. Yang seperti ini disebut bentuk diagram. Nah, jadi ini tentang bunyi. Dia membuat peta pikirannya, menuliskan inti-intinya seperti ini ya anak-anak. Selanjutnya, bentuk paragraf. Ada pertanyaan apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada bentuk paragraf. Nah, ini dia banyak sekali urutan-urutannya, dan ini sangat menarik ya anak-anak ya. Kalian bisa menggambar sesuatu jika suka, lalu membuatnya dengan bentuk-bentuk jalur-jalur supaya terlihat lebih menyenangkan dan mudah diingat. Baik anak-anak, begitu penjelasan singkat Ibu hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.